Pak Haidar Bagir, ini sudah memasuki tahun kelima ya tradisi memilih buku Islam pilihan Mizan ini. Nah, apa catatan Pak Haidar tentang tradisi yang sudah kita lakukan sejak 2021 ini? Ya, saya kira pertama yang harus saya sampaikan, podcast ini kan sebenarnya dibuat untuk memberikan akses informasi kepada para pembaca tentang buku-buku wacana keislaman yang diterbitkan pada tahun podcast ini dibuat. Kenapa itu dirasa perlu? Karena makin ke sini penerbit-penerbit mainstream itu makin jarang menerbitkan buku wacana keislaman, sehingga juga paparan orang terhadap buku-buku yang diterbitkan oleh sebagiannya adalah penerbit-penerbit indie, katakanlah, atau penerbit-penerbit kecil, itu menjadi sangat terbatas, sehingga diharapkan podcast ini bisa menjadi salah satu sumber bagi yang berminat untuk mengetahui dan mendapatkan akses kepada buku-buku wacana keislaman. Inilah buku Islam Pilihan Mizan 2025. 1. Mengamati Islam di Indonesia 1971 sampai 2023. Kajian Antropologi Budaya Profesor Emeritus Mitsuo Nakamura. Pilihan 2. Epistemologi Tazakkur Rahmani. Sistem pengetahuan Al-Quran dalam tafsir sufi dan rasional oleh Dr. Pit Hizbullah Haidir SAG MA. Didapati bahwa dalam filsafat, hubungan subjek-objek itu bersifat terpisah, sedang dalam irfan, objek itu imanen atau berada dalam subjek. Pilihan 3. Caught Between Three Fires. Penghulu di masa kolonial Belanda 1882 sampai 1942 oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Hisham MA. Kooptasi agama atau organisasi keagamaan oleh pemerintah. Dalam buku ini dibahas kooptasi penguasa terhadap masyarakat dan simpul-simpul pengaruh di masyarakat itu. Pilihan 4. Non-Muslim bisa masuk surga oleh Muhammad Ali. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang benang merahnya berbicara tentang relasi antar agama yang lebih positif. Pilihan 5. Terjemahan Al-Quran kaum reformis, ideologi, literasi, dan kemodernan di Jawa Barat oleh Jajang A. Rohmana. Buku ini banyak berfokus pada tafsir Al-Quran berjudul Al-Furqan karangan Ah Hasan, tajam dalam mengkritisi paham tradisionalisme dalam Islam. Pilihan 6. Studi Filologi Historis, Sumber-sumber primer historiografi Wali Songo oleh Ahmad Baso. Membantah pandangan orientalis yang lebih cenderung melihat Wali Songo sebagai mitos atau legenda dan tidak memiliki dasar historis. Secara historiografis, dengan penelitian Ahmad Baso ini, hendak dikatakan bahwa Wali Songo itu adalah figur-figur yang real dan ajaran-ajaran yang direkam dan ditransmisikan dari generasi ke generasi secara bersambung. Pilihan 7. Pembaruan Islam, mewarisi kearifan pemikiran Cak Nur, sang guru bangsa oleh Dr. Saprul Khan MSI. Isu-isu sentral pemikiran Cak Nur dikupas. Demikian pula, relevansi pemikiran Cak Nur di era globalisasi dewasa ini dieksplorasi. Dan memahami gagasan-gagasan inti Cak Nur yang kompleks dan berjalin kelindan. Pilihan 8. Kabar dari Mufti Arab Betawi masa kolonial. Surat-surat Sayyid Utsman bin Yahya untuk Christian Snokhorgunji dalam kurun masa 1886 sampai dengan 1913 oleh A. Ginanjar Syakban. Dalam sebuah tulisan di salah satu edisi majalah Tebu Ireng disebutkan bahwa Sayyid Utsman ini dekat dengan pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahkan keduanya seperti berbagi tugas. Kiai Hasyim Asy'ari lebih mengambil sikap melawan Belanda, sedangkan Sayyid Utsman bertugas untuk masuk dan berjuang dari dalam. Buku ini menarik karena langsung menampilkan surat menyurat otentik. Dengan cara demikian, orang diharapkan bisa melihat dengan lebih jernih, memberikan pandangan yang lebih berimbang tentang tokoh yang satu ini. Pilihan 9. Fikih Sufi, Fikih Belas Kasih oleh Samer Dajani. Fikih yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip compassion, kasih sayang atau rahmah, menganjurkan orang memilih di antara yang diperbolehkan itu hal-hal yang lebih mudah. Pilihan 10. Filsafat Kebenaran dan Ilmu Pengetahuan, Beberapa Pikiran dan Penjelasan oleh Syamsuddin Arif. Buku ini menawarkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan abadi seputar kebenaran. Apa itu kebenaran? Mungkinkah dan bagaimanakah kita mengetahui kebenaran? Apakah kebenaran itu mutlak atau nisbi, absolut atau relatif, banyak atau tunggal? Di balik pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, tersembunyi kerumitan yang menantang keingintahuan.
Tanpa berpretensi menyelesaikan perdebatan tersebut, buku ini mengajak pembaca ke dalam percakapan santai tetapi serius dan tulus, bertamasya ke taman pikiran lintas zaman, termasuk ke zaman keemasan Islam yang melahirkan banyak pemikir muslim besar, untuk menikmati pandangan para filsuf yang masing-masing mencerminkan concern dan keahlian dalam memahami seluk-beluk ilmu dan kebenaran. Special Mention 1. Mengapa kita membutuhkan agama? Agama sebagai sumber makna hidup dan penopang kesehatan mental. Oleh Aftonul Afif. Di dalam buku ini, penulisnya berusaha berargumentasi bahwa agama justru diperlukan di masa sekarang untuk meraih kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, buku ini sangat relevan dengan problem manusia modern yang sering ditimpa perasaan hampa, bosan, kosong, depresi, dan anxiety. Special Mention 2. Agama dan Imajinasi. Menjelajahi kedalaman dan kelapangan spiritual Islam. Oleh Haidar Bagir. Buku ini berbicara tentang satu topik filsafat yang jarang sekali, yaitu tentang peran imajinasi atau al-khayal dalam banyak persoalan manusia modern sangat membutuhkan peran imajinasi murni. Orang perlu imajinasi agar beragama tidak jatuh pada sikap ekstrim. Buku ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sosial berkembang karena imajinasi. Special Mention 3. Metodologi Tafsir Al-Quran, dari tematik hingga makosidi. Oleh M. Quraish Shihab. Buku ini mungkin lebih tepat masuk ke kategori special mention. Buku ini adalah buku paling pas untuk dibaca karena bersifat komprehensif, ditulis oleh ahlinya, disusun dengan dasar keilmuan yang kuat dan diulas dengan gaya bahasa populer. Pak Quraish melalui buku ini secara praktis menuangkan pengetahuannya tentang metodologi tafsir Al-Quran dengan cara yang sedemikian. Ini semacam buku saku metodologi tafsir Al-Quran bagi siapa saja. Nah, apa yang terjadi setelah 5 tahun? Tampaknya dari segi jumlah buku-buku acara keislaman yang diterbitkan, tentu saja yang kita anggap kualitasnya memenuhi syarat sebagai buku acara keislaman dalam hal research yang bertanggung jawab, cara penulisan yang menggunakan metodologi ilmiah, ya, itu kita lihat masih belum menampakkan ada kenaikan, ya. Setiap tahun kami mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan 10 buku yang memenuhi kriteria 10 buku pilihan Mizan itu. Kami sudah membentuk tim dan tim itu sudah berdiskusi dan sedapat mungkin memastikan bahwa semua buku acara keislaman yang terbit pada tahun itu bisa kami pertimbangkan untuk masuk. Kita ingin tetap membesarkan hati penerbit-penerbit itu, khususnya penerbit-penerbit yang disebut penerbit indie itu, untuk tetap istiqomah menerbitkan buku acara-acara keislaman. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi dorongan bagi para penerbit untuk bukan saja bertahan dalam segala tantangan untuk menerbitkan buku acara keislaman, tapi bisa meningkatkan kuantitas buku-buku acara keislaman ini.